itu kalau mencintai kita, Pak Dokter, tidak suka keberjarakan, tidak suka keberpisahan, tidak suka keberjauhan. Makanya Allah memberikan kita ujian, karena manusia itu kalau sudah diuji pasti mendekat kepada Allah. Betul tidak? Itu disampaikan oleh Dokter Turaifi, ya. Maaf, Soleh Al-Maghomisi, satu imam masjid di Masjid Kuba, Pak Dokter, yang tahun yang lalu itu dipecat oleh kerajaan Saudi. Saya termasuk mengidolakan beliau, salah satu ulama dunia yang saya idolakan. Judulnya namanya Syekh Dr. Syekh Solih Al-Maghomisi. Jujur Bapak Ibu, saya mengidolakan beliau bukan karena gantengnya ya. Kalau saya mengidolakan gantengnya bermasalah dong. Ya, memang dia ganteng muda ya, tapi bukan itu yang saya idolakan dari beliau Pak Ibu ya. Ini kalau ada laki-laki mengidolakan Ustaz karena ganteng, ini dicurigai ya. Kalau perempuan mengidolakan ganteng mungkin wajar. Ini laki-laki, nah itu Ustaz kasep, itu curiga gitu. Gitu. Saya mengidolakan beliau. Ini ada Prof. Dudi juga, Masya Allah Pak Dr. Wedi. Prof. Dudi juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan Prof. Dudi sehat berkah selalu, Masya Allah. Ya. Prof. Eda juga datang. Oh ya, Prof. Linda juga hadir. Barakallahu fiik, Prof. Linda, Prof. Dudi, ini pasangan guru-guru tercinta kita ya. Dan Allah bersamakan, penuh kebaikan di dunia, penuh kebahagiaan sampai ke surga. Soleh Al-Maghomisi ini Bapak Ibu sekalian, aduh Masya Allah ya, itu ceramah-ceramahnya luar biasa. Saya sering ulang-ulang di kajian kita tentang Ustadz ini, supaya Bapak Ibu termotivasi ingin ingin tahu siapa Ustadz Soleh Al-Maghomisi ini. Itu Ustadz keren Bapak Ibu ya, Ustadz keren. Dulu beliau adalah imam besar di Masjid Kuba. Ya. Sekarang diganti ya oleh siapa? Yang ceramah-ceramah banyak pilal. Salah satunya yang mengkritik tentang kebiasaan jamaah Indonesia ketika haji dan umroh Pak Dokter. Doa di kamera itu. Itu beliau kritik gitu. Ada yang berdoa depan Ka'bah begini gitu ya. Itu beliau kritik gitu. Dan katanya itu kebiasaan apa jamaah Indonesia. Ini kamera, ini apa doa itu Ka'bah. Gini kritik. Lucu memang Ustaz ini Bapak Ibu ya. Agak ini ya, agak apa maksudnya Ustaznya agak apa kalau bahasa kita mah gaul ya. Dan beliau menjadi salah satu imam Masjid Kuba sekarang. Dulu Ustaz Saleh Al-Maghomisi. Apa kata Syekh Saleh Al-Maghomisi? Innallaha idza ahaba 'abdan yankasiru qalbahu wa huwa fi tariqihi ila Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan yankasiru qalbah. Allah akan lukai perasaan. Karena dengan itu dia pasti akan kembali mengejar dan mendekat kepada Allah. Itu kata beliau Pak Dokter. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahaba 'abdan, ketika mencintai seorang hamba, yang kasiru qalbah, Allah akan lukai perasaan. Kenapa? Wa huwa fi tariqihi ilallah. Karena dengan itu dia pasti akan kembali mendekat dan merapat kepada Rabb-Nya. Itu salah satu hikmah kenapa Allah itu memberikan ujian dalam kehidupan seorang hamba. Satu, agar hamba ini, Bapak Ibu, tidak melampaui batas. Ya. Allah ingin mengembalikan manusia ke ukuran yang sebenarnya, Pak Dokter. Ya. Jadi cara Allah memberikan ujian kepada manusia itu agar kita tidak melampaui batas. Maka ujian itu cara Allah mengembalikan kita ke ukuran kita yang sebenarnya. Kalau manusia itu hidupnya tanpa ujian, itu laga, Bapak Ibu ya. Innal insan apa? Eh, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, manusia itu akan apa dalam surat manusia itu melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, ya. Ketika mereka itu tidak ada ujian hidupnya, tidak ada semuanya berlimpah, bahagia, itu cenderung melampaui batas, maka ujian cara Allah mengembalikan manusia ke ukuran yang sebenarnya. Dia lemah, dia butuh Allah, dia butuh kekuatan dan perlindungan dari Allah. Kalau tidak ada itu semua, manusia cenderung melampaui batas. Dan kata para ulama juga, ujian Allah berikan kepada manusia itu untuk terus mendekatkan jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Ini adalah masih kajian pertama tentang ahadiyatus wujud was sifat. Karena Allah itu al-ahad, tidak ada duanya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menandinginya, dan tidak ada yang menyerupainya, maka yang pertama kita lakukan adalah ahadiyatul wujud was sifat, mengesahkan Allah dalam wujud dan dalam sifat. Tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lainnya, dan tidak boleh menyamakan yang lainnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba Pak Dokter lihat kelakuan orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa ibnu Maryam ibnullah. Isa Maryam itu anak Allah. Ujar itu anak Allah. Ini kemusyrikan Bapak. Kenapa? Karena menyamakan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak sampai ke sana. Tetapi kadang kita sering Bapak Ibu menyamakan sifat manusia dengan Allah. Umat Islam tidak ada yang mengatakan misalnya ini anak Allah. Ini adalah tidak seperti orang Nasrani. Maryam itu Isa itu anak Allah. Tidak seperti orang Yahudi. Uzair itu anak Allah. Tetapi kita sering Bapak Ibu sekalian menyamakan sifat yang lainnya dengan Allah. Allah itu kikir. Allah itu zolim. Allah itu pilih kasih. Kan begitu ya? Ini semuanya adalah bukan sekedar kata dan sikap yang buruk kepada Allah, tetapi semua ini adalah bentuk kemusyrikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Bapak dan Ibu ya, yang bagian yang pertama. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Dari Allah Al-Ahad ini Pak Dokter, dari Al-Ahad ini, pelajaran pertama adalah ahdiyatul wujud was sifat. Kita mengesahkan Allah dalam wujud dan dalam sifat. Yang kedua adalah ahdiyatul fa'iliyah. Bapak Ibu, kita harus mengesahkan Allah di dalam perbuatan. Contoh, mari kita lihat contohnya Bapak Ibu sekalian di surah ini. Ya, pernah kita sampaikan di tentang Allah Asy-Syafi'. Mari Bapak Ibu kita lihat ini kalimat dari siapa? Dari Ibrahim alaihissalam. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini huwa. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Saya akan ini dulu ya, hapus dulu. Sebentar. Baik. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Ya. Perhatikan Bapak Ibu di belum ya. Belum di-share mohon izin. Baik. Di sini pernah kita singgung Pak Dokter ya. Ini tentang keesaan Allah dalam perbuatan. Di antaranya di surat ini Allah yang memberikan kita makan, memberikan kita minum, dan ketika sakit Allah yang memberikan penyembuhan, dan Allah yang mematikan dan menghidupkan. Di sini ada 5 yang disampaikan ya. Pertama tentang bab makan, bab minum, bab sakit, bab mati, bab hidup. Perhatikan. Dan dia Allah yang memberikan makan, memberikan minum, dan ketika aku sakit, Allah yang memberikan kesembuhan, dan Allah yang mematikan dan menghidupkan. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang menarik dari ayat ini apa Bapak Ibu? Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah membahas tentang bab makan, minum, dan menyembuhkan, itu menggunakan kalimat huwa. Dan dia yang benar-benar memberi makan, minum, dan menyembuhkan. Sementara untuk bab mematikan dan menghidupkan, Allah tidak menggunakan kalimat huwa. Langsung waladi, tidak ada huwanya. Coba lihat Bapak Ibu ayatnya. Kalau makan, minum, menyembuhkan ada kalimat huwa. Waladi huwa. Ketika sakit, wa idza maritu fahuwa. Ada huwanya. Huwa itu artinya benar-benar dia. Tetapi untuk mematikan dan menghidupkan, Allah tidak menggunakan kalimat huwa. Langsung waladi kan? Waladi yumituni summa yuhyini. Allah lah yang mematikanku dan menghidupkanku. Pertanyaannya, kenapa untuk mematikan dan menghidupkan tidak ada huwanya? Tidak ada benar-benar dianya?
Sementara untuk memberi makan, memberi minum, dan menyembuhkan ada huwa, benar-benar dia itu. Ini pernah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian dalam kajian tentang Allah As-Safi, Pak Dokter ya. Kenapa untuk mematikan dan menghidupkan Allah tidak menggunakan walladhi huwa, tapi langsung walladhi? Karena tidak ada di antara kita yang beranggapan selain Allah ada yang menghidupkan dan mematikan. Betul tidak? Namun ketika membahas bab makan, minum, dan menyembuhkan, dalam ayat ini menggunakan kalimat huwa, benar-benar dia. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang beranggapan selain Allah ada yang bisa ngasih makan, ngasih minum, dan menyembuhkan gitu loh. Makanya pakai huwa Bapak Ibu, benar-benar Allah yang menyembuhkan, yang memberi makan dan memberi minum. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang lemah iman. Seakan-akan selain Allah ada yang ngasih makan, ada yang ngasih minum, ada yang menyembuhkan. Pak Dokter dan seluruh dokter-dokter kita itu adalah hamba-hamba Allah yang berikhtiar memberi jalan kesembuhan kepada pasien. Yang menyembuhkannya siapa? Allah Bapak Ibu sekalian. Makanya menggunakan kalimat huwa, ya. Yang ngasih makan itu Allah, yang ngasih minum itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah, kata Ibrahim. Biar manusia itu, kenapa menggunakan kalimat huwa? Biar manusia itu betul-betul meyakini yang ngasih makan, minum, dan menyembuhkan itu adalah Allah, Pak. Nggak ada selain Allah yang bisa itu. Makanya ibu-ibu, ini apa kata ini? Apa kata istri-istri para sahabiat? Suami itu bukan pemberi makan, ya, tetapi pemakan. Itu ya. Bukan pemberi makan, tapi pemakan. Suami itu hanya mendapatkan amanah saja untuk menyampaikan apa yang Allah beri ya kepada kita itu lewat suami. Kan begitu. Suami itu hanya apa ya? Karena ada orang, Ustadz, nanti kalau saya tidak punya suami, bagaimana saya bisa makan? Bagaimana itu, mereka itu cuma jalan yang Allah berikan. Ketika misalnya ada seorang di antara kita yang kebetulan tidak punya pasangan, Allah punya banyak cara untuk memberikannya di jalan yang lain. Betul kan? Karena yang ngasih makan, minum itu adalah Allah, bukan pasangan kita. Kenapa ini dikuatkan Bapak Ibu sekalian? Ya kata para sahabiat, suami itu bukan pemberi makan, tetapi pemakan. Sama-sama seperti isinya makan dari rezeki Allah, kan begitu. Apakah Bapak Ibu, apakah ibu-ibu yang sekarang misalnya tidak ada pasangannya, apakah akan tertahan rezekinya? Enggak, Allah punya banyak cara untuk mengantarkannya itu. Ya kan? Kalau sesuatu itu Allah takdirkan menjadi milik kita, pasti akan kita dapatkan sesulit apapun jalannya. Namun sesuatu Allah tidak takdirkan menjadi milik kita, tidak akan pernah kita dapatkan semudah apapun prosesnya. Kan begitu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Jika sesuatu Allah takdirkan menjadi bagian dari diri kita, pasti akan kita dapatkan sesulit apapun prosesnya. Namun jika sesuatu Allah takdirkan bukan menjadi bagian dari kita, tidak akan pernah kita dapatkan semudah apapun ikhtiarnya itu. Kan begitu Bapak Ibu dirahmati Allah ya. Makanya Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Allah itu kan Ar-Razzaq misalnya Pak Dokter ya. Apa makna Ar-Razzaq Bapak Ibu? Apa makna Ar-Razzaq? Memberi Yang sudah rezeki. pernah kita bahas. Bukan Maha sekedar, pemberi rezeki. bukan sekedar itu. Yang pernah kita bahas Ar-Razzaq itu adalah 4. Allah yang menciptakan rezeki, Allah yang menciptakan pemakan rezeki, Allah yang menciptakan sumber-sumber rezeki, dan Allah lah yang mengantarkan rezeki itu kepada pemakan rezeki. Itu Ar-Razzaq namanya. Seolah Bapak Ibu ya, bukan sekedar ngasih rezeki. Pertama, Allah menciptakan rezeki. Diciptakan dulu oleh Allah. Yang kedua, Allah ciptakan pemakan rezekinya, kita diciptakan. Kan gitu ya. Yang ketiga, Allah yang mengantarkan rezeki yang telah diciptakannya itu kepada pemakan rezeki kepada kita. Pak. Itu Allah Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempatnya, Allah yang menciptakan sumber-sumber rezeki itu. Jadi tidak ada di kehidupan kita Bapak Ibu satu jengkal pun
yang tidak menjadi sumber-sumber rezeki buat kita. Ya. Contoh, kan saya pernah kasih contoh kepada ibu-ibu ya. Coba, satu kepala ibu-ibu saja, itu bisa menciptakan ratusan rezeki itu. Ya enggak? Dengar kepala ibu-ibu pada dokter. Itu semuanya Allah ciptakan, Bapak Ibu ya. Satu kepala ibu-ibu itu bisa menciptakan ratusan sumber rezeki. Dari rambut ibu-ibu muncul sisir, muncul sampo, muncul anti ketombe. Itu kan semuanya rezeki ya. Muncul perusahaan-perusahaan itu. Dari satu rambut muncul puluhan perusahaan. Guntingnya, ya, sisirnya, sisir kerapnya Bu ya, buat nyari kutu. Dari wajah satu ibu-ibu itu bisa memunculkan ratusan sumber-sumber rezeki ya. Belum apa namanya? Apa bless on apa saya nggak ngerti itu lah ya. Pembersih wajah ya, make up. Dari satu kepala itu bisa menciptakan ratusan perusahaan. Makanya jangan khawatir soal rezeki itu kan. Allah yang menciptakannya, Allah yang akan mengantarkannya. Betul Bapak Ibu sekalian? Nah ini, maka jangan pernah kita menduga Pak Dokter, ya, ada selain Allah yang bisa ngasih makan, ada selain Allah yang bisa ngasih minum, ada selain Allah yang bisa ngasih mengobati. Semuanya dulu Allah. Itu harus betul-betul yakin di hati kita, ya. Ah, Bapak Ibu, kalau kita tidak ke dokter ini nanti nggak akan sembuh. Itu hati-hati dengan kalimat itu Pak Dokter pun tadi. Karena dokter itu adalah mencoba berikhtiarkan untuk mencari jalan kesembuhan, ya, dengan ngasih obat terbaik, perawatan terbaik. Sementara yang menyembuhkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, kalau begitu ya sudahlah nggak usah ke dokter dulu atau untuk cari sembuh. Nah, Bapak Ibu mau langsung ke Allah doain bahasanya saudara. Kan pada dokter ya. Itu ada apa ada humor gitu ya. Kalau kita tidak berikhtiar ke dokter mencari kesembuhan, kita bukan orang yang sabar. Sabar itu adalah tidak berkeluh kesah dengan penyakit, sembari dia berikhtiar mencari kesembuhan. Itu namanya kesabaran. Dan kesembuhan terbaik adalah kita datang ke dokter. Dan itu kesabaran terbaik ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kita datang kepada yang memiliki keilmuannya ya dan lain seterusnya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kalaulah kita dan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, kalaulah kita dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan dari satu Tuhan yang sama, kira-kira memberikan pelajaran apa Bapak Ibu? Ayo. Yang bukti-buktinya sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya Pak Dokter ya. Kalaulah kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini itu diciptakan dari Tuhan yang sama, yaitu Allah, yang sudah kita buktikan di pertemuan sebelumnya, kira-kira memberikan pelajaran apa Bapak Ibu kepada kita? Make up, oh iya betul Bu, make up. Bagi artis itu musibah, Masya Allah. Oh ini yang tadi ya, ya. Kalau kita berdoa ingin punya jodoh artis, kenapa tidak Allah kabulkan? Itu tidak baik bagi artisnya. Baik kita anugerah, bagi artisnya musibah. Aduh, Masya Allah. Ini jawaban yang jelek ya. Saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nah ini Pak. Ini pelajaran terhebat yang saya dapatkan Bapak dan Ibu ya. Insya Allah. Mari kita lihat. Kalaulah kita, Pak, Bu, dan seluruh makhluknya, kalau kita menyadari kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini diciptakan dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Nah, ini Bapak Ibu, yurabbitu ma hada bainal qalbil bashar wa baina kullil mawjudi birribatil hub wal uns wa ta'atuf wa tajawub fa kulluha kharija min yadillah. Itu pelajarannya Bapak Ibu sekalian. Jadi singkatnya gini Pak Dokter, antara kita dan makhluk-makhluk Allah yang lain itu harus saling mencintai karena kita keluar dari Tuhan yang sama. Itu pelajaran Allah. Kita harus sayang kepada binatang,
kita harus sayang kepada alam, kita harus sayang kepada tumbuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita berasal dari pencipta yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu, kita keluar dari rahim yang sama. Ada kakak kita, ada adik kita dan lain sebagainya. Kira-kira harus saling menyayangi tidak Pak Dokter? Kenapa Harus. kita betul Bu Harus. Dewi? Kenapa kita menyayangi adik kita? Kenapa kita harus hormat kepada kakak kita? Kenapa? Karena kita berasal dari rahim yang sama, ya kan? Nah sekarang kenapa kita harus mencintai binatang, mencintai alam semesta, Bapak Ibu sekalian, mencintai makhluk-makhluk ini? Karena kita datang dari Tuhan yang sama. Harus seperti itu. Ini harus dikuatkan Bapak Ibu sekalian, ya, harus dikuatkan dalam diri kita. Binatang itu bukan dicipta dari Tuhan yang berbeda Bapak Ibu, yang kita tidak usah mencintainya. Tumbuhan dan alam semesta ini Bapak Ibu sekalian bukan datang dari entah berantah yang kita tidak perlu untuk merawatnya, enggak. Kita ini sama, dari rahim yang sama, maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya di antara kita dan makhluk-makhluk Allah yang lain itu harus ada irtibatil hub, ada ikatan cinta. Kenapa? Karena kita datang dari Tuhan yang sama. Sebagaimana kita mencintai adik kita, hormat kepada kakak kita, sayang kepada saudara-saudara kita, karena kita datang dari rahim yang sama, yaitu ibu kita. Maka hewan, binatang, tumbuhan, dan yang lain pun harus saling menyayangi. Ya, harus kita sayangi karena mereka datang dari Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, hujan itu anugerah. Hujan itu adalah kebesaran Allah, tapi banjir itu kesalahan kita. Jangan mengatakan jadi hujan itu jadi banjir Bapak Ibu sekalian, ya. Hujan itu adalah anugerah dari Allah, banjir itu kesalahan kita. Mungkin ada salah tata kelola dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ini Ustadz kenapa membahas banjir? Karena saya 3 hari ini mendapatkan dampak banjir nih Pak Dokter. Pulang ke rumah terus malam karena kejebak macet Prof Azali ya. Masya Allah itu. Yang seharusnya 1,5 jam, 1 jam sudah sampai. Ini kemarin saya pernah sampai 5 jam ya Bapak Ibu sekalian di jalan tuh. Nggak gerak-gerak mobil begini karena banjir. Banjir ini Bapak Ibu sekalian pasti ada salah kita ini. Salah tata kelola tentang apa gitu ya. Saya nggak paham. Mungkin di sini ada ahli ekologi dan lain-lain lah begitu ya. Begitu. Jangan sampai kita mengatakan gara-gara hujan jadi banjir. Ini salah atau benar Bapak Ibu sekalian? Gara-gara hujan jadi banjir, salah atau benar? Salah. Ibu kenapa sakit? Tadi kehujanan, salah atau benar Bapak Ibu? Ayo. Bukan hujan, sakit kitanya aja yang ngejaga diri, yang tidak kuat imunnya, Pak Dokter, yang tidak kuat ininya gitu loh. Hujan ini anugerah Bapak Ibu. Oh, gara-gara hujan jadi banjir. Hati-hati loh dengan kalimat itu. Oh, gara-gara hujan jadi batuk. Ada Ustadz Ginanjar juga, alhamdulillah ya, bersama kita, masya Allah, barakallah fiik Ustadz, alhamdulillah. Taib. Gara-gara hujan jadi salesma. Oh, Ibu ya, hujan itu anugerah Allah. Salesma itu bukti bahwa kita kurang merawat kesehatan, kurang bagus imunnya dan lain seterusnya ya. Nah itu ini bab akidah. Sama seperti tadi, Allah itu bakhil, Allah itu punung. Hati-hati dengan kalimat itu, karena itu adalah bukti tidak hanya kata-kata kita yang tidak beretika kepada Allah, tetapi iman kita yang berantakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir Pak Dokter. Salam Bapak Ibu ya. Karena Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya, tidak ada duanya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang menandinginya, dan tidak ada yang menyerupainya. Maka satu, esakan Allah dalam wujud dan sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, esakan Allah dalam seluruh perbuatannya, baik. Ya. Tidak boleh kita meyakini ada yang bisa memberikan kesembuhan selain Allah, memberikan makan dan sebagainya selain Allah. Dan yang kedua, karena negara kita diciptakan dari Tuhan yang sama, antara kita dan makhluk-makhluk yang lain harus ada ikatan cinta, ikatan kasih sayang, ikatan saling merawat. Kenapa? Kita datang di rahim yang sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Setuju ya? Dan terakhir, karena Allah itu Al-Ahad, yang satu yang tidak ada duanya, tidak ada yang sama dengannya dan sebagainya, maka yang terakhir adalah
ahdiyatul ubudiyah. Kita esakan dalam beribadah. Kita esakan dalam beribadah. Yang disebut Pak Dokter esakan dalam beribadah ini ada dua Pak Dokter. Satu, esakan wujud. Maksudnya esakan wujudnya dalam beribadah. Maksudnya adalah ketika kita beribadah, Bapak Ibu, hanya betul-betul kepada Allah, jangan pernah mengibadahi yang lain. Setuju ya? Jangan pernah mengibadahi yang lain, hanya Allah yang pantas kita ibadahi. Karena di luar sana kan Pak Prof ya, Pak Prof Azali, ada yang orang menyembah matahari, menyembah menyembah hewan Pak Dokter ya, dan lain sebagainya. Karena yang menciptakan alam semesta ini adalah satu, maka esakan ketika kita beribadah. Jangan pernah mengibadahi yang lain. Jangan pernah kita bertawakal kepada yang lain. Jangan pernah kita bersandar, berpasrah kepada yang lain. Esakan Allah. Ahdiyatul ubudiyah. Sebagaimana Allah yakinkan setiap hari 15 kali dalam sehari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini yang paling penting saya sampaikan di pertemuan hari ini adalah tidak hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah, tetapi mengesahkan niat kepada Allah di setiap kita ibadah. Jangan pernah ada niat-niat yang lain ketika beribadah selain Allah. Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa bedanya syirik kecil dan syirik besar? Apa bedanya? Wujud dan niat ya berarti Ustaz ya. Iya Bapak Ibu, yang disebut dengan syirik besar adalah kita beribadah ke selain Allah. Yang disebut syirik kecil, kita beribadah kepada Allah tapi niatnya untuk selain Allah. Ya. Salam Bapak Ibu ya. Karena niat selain Allah itu termasuk syirik. Yang sering kita sebut dengan ria, Ibu-ibu ya, bukan ria busana ya, Bu. Itu di jalan apa itu? Ria busana. Tempat favorit ibu-ibu ya kalau menjelang lebaran. Atau Dulu saya masih kecil suka diajak ke sana sama ibu saya. Ria busana. Nggak tahu masih ada atau tidak Bapak Ibu ya. Itu banyak kenangan di sana. Biasanya menjelang mau lebaran itu kenangannya di sana. Kan jadi nggak bahas Ria busana Bapak Ibu. maaf. Latihan tawa berarti Ustaz. Ria busana nggak bisa tawaf karena tidak luas ya Bu Tuti ya. Tawaf itu biasanya di PPJ itu ya. TSM itu. Dan tawaf-tawaf di sana biasanya bid'ah Bapak Ibu karena melebihi 7 putaran. Itu bid'ah. Tambahan-tambahan dalam agama itu bid'ah ya. Makanya PPJ, TSM itu tempat-tempat yang membuat kita banyak melakukan bid'ah. Kenapa? Menambah-nambah 7 putaran jadi 12 putarannya Umi Lela ya. 7 putaran. Itu bid'ah semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syirik besar itu kita beribadah ke selain Allah. Kita bertawakal ke selain Allah, kita berharap ke selain Allah. Itu syirik besar. Ya. Syirik kecil itu beribadah kepada Allah tapi niatnya bukan untuk Allah. Untuk dilihat orang, untuk disanjung orang, itu udah syirik kecil Bapak Ibu. Dan itu kemusyrikan. Ini bukan hal yang sederhana, itu syirik. Tapi kecil. Kenapa disebut kecil Bapak Ibu? Tidak terasa itu. Makanya kata Nabi itu seperti kita melihat semut hitam di batu yang hitam di kegelapan malam ya. Pakai kacamata hitam. Kalau kacamata itu beda, tidak ada dalilnya ya, kacamata. Masa hadis pakai membahas kacamata ya. Tapi seperti tidak terasa Bapak Ibu syirik kecil itu. Beribadah kepada Allah tapi niatnya untuk selain Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita beribadah kepada Allah tapi niatnya untuk selain Allah, ini belum beres Pak. Masalah tauhid ahdiyatul ubudiyahnya ini. Esa dalam beribadah kepada Allahnya ini. Itu belum beres Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat lagi karena waktu, mohon izin. Nah, di sini Bapak Ibu kita jelaskan ya. Nah, ini apa kata Ibnu Qayyim?
Maka inilah disebut dengan ikhlas. Maka dari kita meyakini Allah itu esa, esa dalam wujudnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya, maka kita harus mengesahkan di dalam beribadah kepadanya. Nggak boleh beribadah yang lain, dan tidak boleh ketika beribadah niatnya untuk yang lain. Maka disebut dengan ikhlas. Ikhlas ini adalah ifradul haq subhanahu wa ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Mengesahkan Allah ketika kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari Bapak Ibu kita lihat di sini. Inna salati, kemudian wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Pak Dokter, ayat ini adalah itu wujud dari ahdiyatul ubudiyah. Kita betul-betul mengesahkan Allah dalam beribadah. Sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Baik, Bapak Ibu saya tanya, kalau kita berdagang, ya niatnya hanya untuk Allah, misalnya, bukan untuk yang lain. Ketika kita rugi, Bapak Ibu sekalian, kira-kira sakit hati tidak? Kita berbisnis, niatnya hanya untuk mencari ridho Allah. Iya, Ustaz. Kemudian kita tidak beruntung, rugi. Kira-kira sakit hati tidak, Pak Dokter? Ustaz Ginazer. Iya. Iya, Ustaz. Yang bikin sakit hati itu biasanya niat kita yang salah, Pak Dokter. Saya berdagang untuk mencari kesuksesan, bla bla bla. Ini ketika rugi itu sakit hati banget. Tetapi kalau niatnya ingin mencari doa Allah, ibadah kepada Allah, nanti bagaimanapun hasilnya, betul-betul saya yakin ini terbaik dari Allah. Kira-kira ketika tidak berhasil, kira-kira nyari hati pisan nggak Bapak Ibu? Enggak, Pak itu. Tidak, Pak. Makanya kenapa banyak yang stres ya ketika ini gagal dan sebagainya, biasa salah niat itu. Ya, salah niat. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Aduh waktunya, mohon izin. Nah, ini ada beberapa poin, tapi saya lewat-lewat saja Bapak Ibu. Udah, cukup dulu segitulah Pak Dokter ya. Nah ini Bapak dan Ibu ya, untuk tambahan di siang yang sangat terbatas waktunya ini, karena saya Bapak Ibu tidak banyak. Maksudnya ada harus 2:30 harus sudah mulai keluar, karena ada amanah besar. Jadi intinya Bapak Ibu, inilah Iya. 3 pelajaran terbaik yang bisa kita dapatkan dari Allah Al-Ahad. Allah yang esa. Esa perbuatannya, sifatnya, kita esakan juga wujudnya, dan esakan juga kita beribadah kepadanya. Jangan pernah beribadah ke selainnya, dan jangan pernah beribadah kepadanya dengan niat untuk selainnya, ya, yang disebut dengan ikhlas tadi. Ini Pak Dokter untuk sementara mohon maaf, berarti nanti ada pertemuan ketiga ya untuk merampungkan Al-Ahad ini insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jadi kemul khair, Pak Ustaz. Kajian yang luar biasa ini, konsep ahad yang lebih mendalam lagi ya, Ustaz ya. Ini Betul. konsep esensi dari ahad dengan makna yang lebih esensial ya, berkaitan dengan ketauhidan. Karena lalu kita bahas mengenai bukti ahad, gitu ya. Sekarang lebih mendalam lagi berkaitan dengan konsep tauhidnya. Tadi banyak yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan kajian yang tadi tentang ahad ini. Untuk menambah memperkaya materi yang disampaikan, kita buka sesi diskusi. Baik, ada yang raise hand. Teh Tina, silakan Teh Tina. Assalamualaikum, Dr. Wedi. Terima kasih. Ustadz mau nanya. Halo? Silakan Teh Tina. Oh. Enggak. Ustadz gini, soal Al-Baqarah 286. Sebenarnya Tina pengen nanya dari dulu. Maaf kalau pertanyaannya agak random ya Ustadz. Di sini tuh la yukalifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pertanyaan Tina kayak gini, kalau Allah memberikan ujian kepada seseorang itu kan katanya tidak membebani sesuai dengan kemampuannya. Pertanyaan Tina, kenapa ada orang gila ya Ustadz? Apakah memang dia itu tidak bisa, maksudnya tidak sesuai, dia nggak mampu gitu, sampai dia tuh kok bisa jadi stres, dia bisa jadi penyakit kejiwaan gitu kan? Jadi Tina pengen tahunya kenapa itu bisa terjadi? Kalau memang Allah memberikan
ujian itu tidak memenuhi sesuai dengan kemampuan pada hambanya, kenapa bisa ada efek ke orang itu gitu? Misalnya tadi ya kejiwaan, ya jadi menggila gitu. Boleh tahu Ustadz jawabannya? Jazakallahu khairan. Baik. Barakallahu fiik Teh Tina ya, Masya Allah. Baik, Pak Dokter langsung jawab ya. Baik. Saya teringat dengan sebuah kalimat yang sangat indah Teh Tina ya, Masya Allah. Bukan gelombang lautan yang besar, tetapi perahu kita terlalu kecil. Bukan ujian Allah yang besar, tetapi iman kita terlalu kerdil, kan gitu ya. Bukan gelombang lautan yang besar, tetapi perahunya terlalu kecil. Jadi perahu kecil Teh di gelombang yang tidak besar terasa terombang-ambingnya. Ya. Namun kalau perahunya itu gede, dengan riak-riak yang ada, tidak akan terasa terombang-ambingnya kan? Berarti yang membuat ombang-ambing itu bukan karena mungkin gelombangnya yang besar, perahunya terlalu kecil. Dengan riak-riak saja sudah terasa ombang-ambingnya gitu, Teh Tina ya, begitu. Artinya bukan ujian Allah yang besar di luar kemampuan kita, tapi iman kita yang terlalu kecil gitu. Sehingga sesederhana apapun ujian-ujian Allah membuat kita berisiknya minta ampun gitu ya. Bahkan pada tingkat tadi Teh Tina stres ya, depresi gitu. Bahkan ada kelainan jiwa. Itu terjadi bukan karena kadar sebuah ujiannya, tetapi kadar keimanan yang sangat bermasalahnya itu. Dan iz'al imanuka tobibuka wa shifauka. Jadikan imanmu sebagai dokter yang menyembuhkanmu dan obat yang mengobati luka-luka kehidupan. Kan begitu ya. Artinya Teh Tina, seseorang menjadi stres ya. Seseorang menjadi depresi dengan ujian-ujian yang ada, itu bukan kadar, sekali lagi ya, bukan kadar ujiannya, karena Allah sudah mengukur semua itu kan. Tetapi memang imannya bermasalah tuh. Orang-orang yang beriman, sebagaimana yang Allah sampaikan di At-Taghabun ayat 11 itu ya Teh, sekuat apapun ujian-ujian Allah, itu dia seperti melayarkan perahu yang besar di lautan yang beriak, tenang gitu ya. Tenang. Kenapa? Karena orang beriman itu Allah akan tunjukkan hatinya, Teh Tina ya, untuk mudah menangkap hikmah di balik musibah, untuk mudah menangkap cahaya di balik pekatnya malam, untuk mudah menangkap pelangi di balik derasnya air hujan, bahkan untuk mudah menangkap sinyal-sinyal kebahagiaan di balik deranya air mata gara-gara sebuah ujian. Itu iman itu. Makanya tidak ada cara terbaik menyikapi semua ujian-ujian hidup kecuali perbaiki keimanan. Dan Teh Tina, dari iman yang buruk, ketika mendapatkan ujian akan lahir 5 penyakit dalam kehidupan. Ya. Salam Bapak Ibu. Penyakit-penyakit ini datang dari dari ujian yang tidak dikawal dengan iman yang baik. Yang pertama adalah al-ghadab, marah. Marah kepada Allah, marah dengan kehidupan, marah dengan kenyataan hidup. Marah ke diri sendiri. Pak Dokter ya, betapa banyak orang yang melampiaskan kemarahan ke diri sendiri, ke Allah gara-gara mendapatkan ujian. Kenapa Allah tuh begini sih sama saya? Kan begitu Teh Tina ya. Kenapa aku diuji dengan ujian seberat ini? Itu pasti begitu Teh Tina ya. Kalau orang mendapatkan ujian tapi tidak dikawal dengan kadar iman yang baik. Keburukan yang kedua yang terlahir dari kehidupan gara-gara punya ujian yang tidak dikawal dengan iman yang baik adalah al-ya'su, keputusasaan. Aku sudah tidak sanggup dengan semua ini. Ujian ini di luar kemampuan aku. Ya kan begitu Teh Tina ya. Ini nggak bisa lagi diteruskan. Aku sudah capek, aku sudah lelah. Itu namanya al-ya'su, keburukan yang lahir dari ujian yang tidak dikawal dengan iman yang baik. Yang ketiga adalah suudzon, buruk sangka kepada Allah. Tadi kan kita bahas ya, Allah zalim, Allah pilih kasih, Allah nggak sayang sih sama aku, Allah itu nyuekin aku gitu. Kalimat-kalimat itu adalah namanya suudzon billah. Lahir dari mana? Lahir dari ujian-ujian hidup yang tidak dikawal dengan iman yang baik. Yang keempat adalah Teh Tina, namanya al-akhlak al-madmuma ilallah, berakhlak buruk kepada Allah. Allah kejam. Wah, bahasa gitu ya. Pak Dokter ya. Allah memang kok kejam. Wah ya tuh bilah. Itu terjadi Teh Tin.
kepada orang-orang yang imannya berantakan ketika mendapatkan ujian. Saya tanya Bapak Ibu, ujian ini akan selalu ada nggak dalam kehidupan kita? Wah, al-haya fanul ibtila. Hidup itu seni meliuk-liuk di atas ujian. Seni meliuk-liuk Bapak Ibu di atas ujian. Kenapa? Karena hidup itu perpindahan dari ujian ke ujian berikutnya. Tidak ada fase dalam hidup kita yang tanpa ujian. Kita harus nari-nari di atas ujian itu Bapak Ibu ya. Itu Ustadz bagaimana supaya bisa iman Bapak Ibu sekalian. Nggak ada cara lain. Dan ujian yang tanpa ditakar dengan iman yang baik melahirkan keburukan yang terakhir tadi ta'arud, menentang Allah. Ada orang yang pindah agama, ya kan? Ada orang yang berhenti ibadahnya, berhenti ketaatannya. Dia betul-betul nentang Allah itu. Buat apa saya ibadah Allah nggak tolong saya? Buat apa saya itu taat Allah tidak sholat sama-sama saya? Dia tahu namanya. Keburukan-keburukan ini itu bukan dari ujian terlalu besar, tidak, tapi imannya terlalu kecil. Ya. Makanya setiap kita ini kewajiban terberat yang harus kita terus jaga adalah bagaimana cara kita merawat iman teh. Karena hidup ini penuh ujian. Jangan pernah minta kepada Allah, ya Allah jangan kau uji aku. Karena satu-satunya yang mengistirahatkan ujian adalah kematian. Kapan ya Allah ujian ini selesai? Ketika datang kematian. Makanya ketika Bapak Ibu meminta kepada Allah tidak diuji, itu sama seperti minta Allah untuk wabillahi taufik wal hidayah. untuk segera pulang gitu ya. Yang kita minta kepada Allah adalah tabit ya, akdamana, teguhkan aku, kokohkan aku, ya gitu Tina ya. Berikan aku kesabaran ya Allah, tabahkan aku. Itu terus kita pinta sama Allah. Karena seberat apapun sebuah uji, ketika kita memiliki kadar iman yang berkualitas, maka kita akan mudah melaluinya dengan mudah dan indah. Sebaliknya, seringan apapun sebuah ujian, ketika kita tidak memiliki kadar iman yang baik, maka semua akan memberantakan kehidupan kita. Berisiknya minta ampun nanti Tina. Kan orang itu punya ujian yang sama, tapi berisiknya berbeda. Ada yang tenang, ada yang senyum, ada yang baut, ada yang sudah mulai kampanye penderitaan hidup di Facebook begitu ya. Ya Allah, aku nggak sanggup dengan semua ini. Gitu Tina. Sampai ke tingkat dia depresi dan lain sebagainya. Ujian yang sama, tapi melahirkan berisik yang berbeda, itu menunjukkan apa Tina? Kadar iman yang berbeda. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah. Itu Pak Dokter. Baik, terima kasih. Ustaz, izin saya mau minta nasihat ke Prof. Azali, Ustaz. Ya, Masya Allah kita sangat rindu. Mudah-mudahan guru-guru kita, Prof. Azali, Prof. Assalamualaikum Rudi Prof. ya. Azali. Terima kasih. Prof. Azali, tadi disinggung oleh Ustadz Dedi bahwa Allah adalah yang menyembuhkan. Dan kadang-kadang memang suka terjebak oleh pasien kita sendiri. Kalau nggak ke dokter mah tidak sembuh. Gitu. Seperti itu. Nah ini kami mungkin mohon nasihatnya ke Prof. Azali. Bagaimana sikap kita sebagai dokter ketika misalnya dari orang tua pasien menyampaikan seperti itu. Satu, yang kedua, bagaimana kita meyakinkan bahwa Allah lah yang menyembuhkan, bukan kita sebagai ikhtiar ya. Izin seperti itu, Prof. Mohon nasihatnya, Prof. Ya, jadi memang pertanyaan itu banyak sekali ditanyakan dan susah dijawab. Di kamar praktek saya ada kaligrafi surat, kalau nggak salah surat Asyura ya, itu yang artinya bila aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfini. Itu pada ya. Jadi itu ada ini. Sehingga kalau ini saya lihat tuh ke pasien bilang ya. Jadi kita yang penting usahanya nih. Betul. Ya. Jadi usaha dan ikhlas bahwa apapun yang hasilnya itu yang terbaik bagi kita. Jadi itu salah kita kalau tidak baik gitu. Betul. Jadi saya selalu bilang gitu. Usaha maksimal, hasilnya itu yang terbagi kita. Kalau usaha kita maksimal, jadi kita harus menerima.
harus ikhlas. Jadi itu aja mungkin yang saya tekankan gitu. Itu untuk direnungkan, kata saya, mungkin di kita ada salah-salah yang tidak terasa gitu. Jadi mungkin hanya itu secara garis besarnya gitu. Ya. Mungkin Dan di ayat betul, lebih, Masya Allah, Prof, di ayat itu kan tidak menyebut dan ketika Allah memberikan sakit, tidak, Pak Dokter ya, Masya Allah. Ya. Ini salah satu akhlak yang baik Nabi Ibrahim kepada Allah. Kan Nabi Ibrahim mengatakan Allah yang ngasih makan, ngasih minum, dan ketika aku sakit Allah yang ngasih kesembuhan. Kalimatnya tidak dan ketika Allah ngasih sakit, nggak begitu Pak Dokter ya, Masya Allah. Ini memang harus, ini bisa dijelaskan dalam teori kedokteran misalnya. Berarti sakit itu mungkin bukan kesalahan kita berapa kali Pak Dokter ya, begitu. Allah tidak menyebut dan ketika memberi sakit, tapi ketika aku sakit, kata Ibrahim, Allah yang menyembuhkan gitu. Ya, Masya Allah. Ini salah satunya akhlak yang baik Nabi Ibrahim kepada Allah. Dan mungkin tadi kata Prof Azali begitu, ada kesalahan di kita. Ya, betul. Masya Allah, jazakallah. Ya, memang betul tadi. Jadi itu kadang-kala menjadi apa ya, jebakan-jebakan yang betul mengotori keimanan kita. Jadi kita menjadi lebih ya sirik-sirik kecil ya yang kadang-kadang terkeretek seperti itu karena dari statement dari pasien itu sendiri. Nah, jika kita kembalikan lagi tadi apa yang disampaikan oleh Prof Azali bahwa kita kembalikan bahwa itulah Allah yang maha menyembuhkan, kita hanya sekedar ikhtiar. Tinggal kita yakinkan bahwa memang tidak membuat kita ujub gitu kan ya, bahwa kita yang menyembuhkan. Itu mungkin harus ditekankan, dicamkan dan ditegaskan kembali seperti itu. Masya Allah. Ada yang disampaikan lagi, Prof? Enggak, terima kasih. Iya. Baik, berikutnya pertanyaan terakhir mungkin ya, ini Bu Yuniarti, mohon maaf Bu Yuniarti, kita bergantian pertanyaan karena waktu juga. Ya, ada. Silakan Terin. Oke, bismillah. Oke, siap. Ustadz, tadi kan satu-satunya tempat bersandar itu cuma Allah. Termasuk satu-satunya perniagaan yang tidak akan pernah merugi, maksudnya perniagaan dengan Allah. Kenapa harus perniagaan? Dan ada apa dengan kata per Allah? Itu saja. Terima kasih. Saya akan baca dulu ayatnya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat di surah di surah Al-Jumu'ah ya. Ini ada berapa? Tuh, bentar. Baik. Bentar Bapak Ibu, saya cek dulu ayat. Di Tasik atau di Bandung, Terin? Masih di Tasik, Ustaz. Cuma pas ujian aja ke Bandungnya. Iya. Masya Allah. Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu di Tasik ya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Wah iya. Baik, surat Al-Hasyr, sebentar Bapak Ibu ya, kita cukup. Jadi Bapak dan Ibu, kadang Allah itu menggunakan tamsil yang sangat menyimpan pinjam gitu ya, berbisnis gitu Pak Dokter ya. Itu kalimat-kalimat tamsil yang perlu menjadi renungan buat kita semua. Bentar. Ya. Baik, jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa tamsil ini banyak sebetulnya ya. Di antaranya tamsil tentang Allah itu memberikan yuqridullahu qardon hasana ya. Meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini saya mendapatkan rahasia besar dari para ulama. Kenapa disebut wa ma yuqridullahu qardon hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsira. Kenapa yang disebut bersedekah ya, kemudian disebut berwakaf, berinfak itu disebut meminjamkan kepada Allah. Ini ada dua Tehrin ya bahasanya. Sebelum nanti kita sampai ke berbisnis ya. Yang pertama manusia itu sifatnya fikir memang. Namun ketika membahas tentang bab pinjam itu di benaknya itu pasti akan mudah, pasti akan memberi. Karena apa? Karena tidak akan pernah hilang, pasti akan kembali ya. Tapi kalau langsung bersedekah gitu, langsung ini gitu ya, itu khawatirnya maksudnya karena manusia itu pelit, khawatir susah gitu ya. Tapi kalau dengan meminjamkan, dia akan menduga pasti akan kembali gitu loh, tidak akan hilang ya kan. Bahkan pemberian itu kan ad'afan katsiran begitu dalam Al-Qur'an. Nah, kenapa Bapak Adol itu bagian dari berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala ya? Karena mungkin saya nanti akan cek lagi Tehrin ya, karena pasti ini bahasanya bahasan filosofis. Kenapa Allah menggunakan kalimat berbisnis? Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian bahwa satu akan menguntungkan gitu loh. Seperti beriman, kemudian beramal soleh, jihad Bapak Ibu ya. Itu disebut bisnis kan? Kenapa? Karena ada suasana ini pasti menguntungkan kita. Kalau iman, ketaatan, jihad itu Bapak Ibu tanpa Allah menggunakan kata bisnis, khawatir itu jadi beban Pak Dokter bagi kita kan. Tapi kalau bisnis ini pasti kepentingan kita deh, pasti keuntungan gitu. Kan gitu Tehrin ya. Bahasannya sama seperti tadi minjam. Kenapa bersedekah, berwakaf, berinfak disebut meminjamkan kepada Allah agar setiap kita punya keyakinan itu tidak akan pernah hilang. Karena yang minjem pasti kembali kan. Kalau ngasih itu kemungkinan hilang. Tapi kalau minjam, setiap kita pasti akan menduga ini akan kembali, tidak akan pernah hilang. Nah, kenapa beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, jihad di jalan Allah disebut dan berbisnis? Karena semua itu memang keuntungannya buat kita, bukan bagi Allah. Kan begitu. Tetapi kalau tidak ada tamsil ini, nanti khawatir bahwa mengimani Allah, kebutuhan Allah, menaati Allah, kebutuhan Allah, jihad di jalan Allah, kebutuhan Allah. Tapi kalau sudah kata bisnis, ini keuntungannya buat kita semua. Ya kan begitu ya, di antara tamsilnya. Tapi saya belum membedah banyak kitab secara luas ya, begitu. Dan itulah bisnis-bisnis yang tidak akan rugi, Tarin. Apa? Karena langsung berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala kan. Iman itu berbisnis dengan Allah, artinya akan menguntungkan kita. Beribadah kepada Allah itu berbisnis Allah, artinya ini bisnis yang akan menguntungkan kita, begitu. Bapak Ibu coba, kalau kita ibadah siapa sih yang untung itu? Kita. Allah beruntung nggak dengan ibadah kita Pak Dokter? Nggak ada untungnya bagi Allah. Allah tuh nggak butuh apapun. Kita tidak ibadah Allah nggak rugi, kita ibadah Allah nggak untung ya kan? Justru ibadah itu keuntungannya buat kita. Maka disebut bisnis agar orang senang loh dengan bisnis ini. Coba Bapak Ibu di sini ada nggak yang tidak senang dengan kalimat bisnis yang menguntungkan? Nggak ada. Setiap kita pasti senang lah dengan bisnis yang menguntungkan begitu. Maka bab iman, bab ketaatan, bab jihad disebut bisnis kan? Agar kita betul senang dengan ibadah ini. Dan ini bukan kepentingan Allah tapi kepentingan kita dan tidak akan pernah merugikan kita kan begitu. Ini pola-pola tamsil yang saya itu lupa ya. Saya punya satu kitab kenapa Allah itu membuat banyak tamsil dalam Al-Qur'an itu ya. Allah menggunakan tamsil tentang hewan ya, tamsil tentang jual beli, tamsil tentang pinjam, tamsil tentang ini tentang itu. Itu ada makna-makna tafsir yang sangat besar di balik itu ya. Mungkin nanti penjelasan dari Tehrin ini harus dikaji dulu dengan dalam. Mungkin nanti kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Tetapi pada akhirnya, sebelum saya membahas banyak kitab, memang sudah kebaca. Segala ibadah-ibadah kita disebut dengan berbisnis, itu menunjukkan bahwa ini agar manusia termotivasi untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin pada Dr. Wallah alam bisawab. Sehat lalu Tehrin di Tasik ya.
Baik, Ustadz, kebetulan memang ada tugas berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan ini. Sebelumnya mungkin saya menyampaikan seri dan diakhiri dengan doa. Ibu dan tentang the power of ahad, ya, kekuatan kalimat ahad itu pada ini samblom. Bagaimana hebatnya Bilal bin Rabah, dia hanya mengatakan ahad, ahad. Ya. Demikian juga orang-orang besar yang terekam di dalam sejarah, betapa mereka menjadikan kalimat ahad sebagai energi dahsyat untuk meraih banyak kemenangan. Itu nanti kita bahas satu pertemuan Pak Dokter, tadinya mau hari ini tapi karena waktu ya. Hari ini kita hanya membahas tentang dari Allah Al-Ahad ya. Pertama di pertemuan berikutnya di ketiga. Ini ada Barakallah Ufia ya. Alhamdulillah hari ini mendapatkan door prize umroh ya dari kajian KIS ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah. Mudah-mudahan juga dilancarkan untuk bisa berangkat ke tanah sucinya Bu Fida ya, Masya Allah. Dan ini mungkin salah satu anugerah dari Allah yang saya belum sempat untuk memberikan hadiah ke beliau ya. Atas khataman 30 juz ya selama umrah kemarin. Barakallah Bu Fida, mudah-mudahan berkah insya Allah ya. Baik. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini dulu yang sampaikan Pak Dokter. Kita sama-sama tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya persilakan kepada Pak Dokter. Iya, baik Ustadz, terima kasih atas kajian yang luar biasa. Ustadz sehat berkah selalu. Juga terima kasih untuk Bu Runda, Prof. Azali, Prof. Heda, Prof. Dudi, ada Prof. Sri Endah juga, Ustadz Ginanjar, Ustadz Eko, dan semua Umi Alfa juga ada Ustadz. Salam baktos buat Ustadz, Umi. Ya, dan Bapak Ibu semua, mari kita tutup bersama kajian sehari yang pecah alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.